Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Saudara siap diberkati? Amin. Saudara siap diberkati? Aminnya kurang yakin. Saudara siap diberkati? Percayalah bahwa Allah setiap hari punya rencana untuk memberkati saudara. Dan cara Tuhan memberkati itu berbeda-beda. Jadi saya yakin sekali hambanya Pak Pendeta Subali dengan keluarganya pasti berdoa. Dan cara Tuhan memberkati hambanya ini luar biasa. Jadi mungkin saudara sudah melihat di tulisan saya, kami berjumpa dengan Pak Subali yang GPDI Pekutatan, yang sakit Parkinson 4 tahun atau 5 tahun, istrinya penyakit diabetes, 2 putrinya hidup dalam pergumulan. Dan saudara-saudara, saya hanya menulis itu, tiba-tiba ada teman dari Jakarta yang sudah lama sekali tidak terhubung, sudah lama tidak ngomong, tidak ada kontak dan sebagainya. Dulu waktu saya pernah sering khotbah di CWS, orang ini suka mimpin pujian. Tiba-tiba dia SMS Pak Paulus, minta nomor WA-nya, saya mau memberkati orang ini. Saudara, cara Tuhan luar biasa. Kemudian saya dengan istri sedang memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk orang ini. Saya coba berdoa supaya bisa memberikan almari buat keluarga ini karena pakaiannya, mohon maaf, almarinya sudah jebol. Saya lihat almarinya sudah jebol karena barangnya terlalu banyak. Ada juga orang yang memberkati untuk membelikan almari. Cara Tuhan untuk memberkati orang itu macam-macam, ya kan? Amin. Haleluya. Kami ke Singaraja, ketemu seorang hamba Tuhan lagi yang saya lihat memang sudah lama kami mau mengunjungi orang ini. Saya sudah bilang sama istri, sejak seminar Pasutri kami pengen memberkati, karena saya pengen tahu, katanya kok kamarnya hanya 1, anaknya 3, ya kan? Dan mohon maaf, kadang-kadang ada masalah suami istri ini gara-gara kamar 1. Kalau mau bermesraan selalu terganggu karena kamarnya hanya 1. Saya pengen ke sana dan saya lihat, wow, saudara-saudara, waktu saya masuk ke kamarnya, ke rumahnya itu sudah jebol, dinding di atas, ini langit-langit sudah pada turun, kemudian kasurnya itu, pernya itu sudah muncul-muncul, spring bednya itu. Maka kami tergerak, ibu langsung beriman, kita beli spring bed yang baru. Kita beli spring bed yang baru. Saudara, ya. Ibu yang mau beli spring bed yang baru. Ternyata kemarin ada teman kita yang SMS, Pak, saya tergerak untuk belikan kasur spring bed buat keluarga ini, tolong kasih tahu harganya berapa. Cara Tuhan memberkati itu macam-macam, saudara. Jadi saya mau berkhotbah mengenai jalan berkat. Ya kan? Jalan berkat. Ternyata macam-macam saya menemukan di Alkitab ini cara Tuhan memberkati. Salah satunya adalah di dalam Amsal pasal 10 ayat 22. Mungkin saudara pernah mengalami ini atau pernah membaca ayat ini. Sampai hari ini saya masih bingung dengan ayat ini. Terus terang aja. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Saya coba maksudnya apa ini? God blessing makes life rich. Nothing we do can improve on God. Jadi saudara bisa membedakan apa yang namanya rezeki dan apa yang namanya gaji. Yang namanya gaji saudara dapatkan karena saudara bekerja dari jam 8 sampai jam 4. Iya kan? Jadi Putari jam 8 sampai jam 4 kerja. Tiap akhir bulan dapat gaji, itu gaji. Ya kan? Tapi kalau selesai menerima gaji, kemudian ambil perpuluhan, kemudian akhirnya yang lainnya disimpan, malam-malam tidur, tiba-tiba ada yang mengetok pintu, membawa 2 miliar, dan tidak tahu dari mana. Ya kan? Tiba-tiba 2 miliar, ada orang mengatakan, saya tergerak buat kamu membelikan rumah yang baru. Ya kan?
Amin. Ada pemulung yang ini terjadi kalau tidak salah di Israel atau di mana itu, yang dia lagi memulung kemudian membongkar-bongkar, tiba-tiba dia menemukan kasur, di dalam kasur itu ada jutaan dolar. Di dalam kasur. Ya kan saudara-saudara, namanya berkat, susah payah kita tidak menambahinya, itu datang secara langsung dari Tuhan. Tuhan punya cara untuk memberkati Anda. Saya lagi nulis renungan, tiba-tiba ditelepon dari Australia, Paulus, mohon maaf ya saya telat. Apa maksudnya telat? Biasanya tiap bulan Juli saya memberkati panti untuk sekolah-sekolah. Tiba-tiba orang ini ngirim uang yang cukup besar yang bisa untuk menutupi pembayaran anak-anak sekolah. Dan dia mengatakan, mohon maaf ya saya lupa. Saya juga tidak mengingat. Saya juga tidak mengingatkan Anda. Saya tidak menulis tolong. Karena namanya berkat. Amin. Haleluya. Tiba-tiba David Kelly telepon saya, Paulus, do you want cash? What do you mean? Do you want cash? Begini Paulus, tiba-tiba ada orang yang menelpon saya, dia tanya, David, kamu perlu uang cash atau tidak? Makanya dia telepon saya, Paulus, kamu mau uang cash? Ya saya maulah, ya kan? Kamu lagi ada pelayanan apa? Memberkati hamba-hamba Tuhan dengan sembako. Oke, besok saya kirim $5.000. Jadi cara Tuhan memberkati kadang-kadang di luar kita. Maka benar ini saudara, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Kalau itu namanya berkat Tuhan, itu hak prerogatifnya Tuhan. Mau kepada siapa berkat itu mau diberikan, Anda tidak punya urusan. Itu bagiannya Tuhan. Dan kalau Tuhan memberkati tidak pernah salah alamat dan selalu tepat waktu. Amin. Lalu bagaimana caranya supaya bisa merekayasa supaya malaikat membawanya diarahkan ke alamat kita? Tidak bisa. Tuhan sudah punya alamat jelas hari ini kepada siapa berkat itu akan dikirimkan. Amin. Makanya saudara-saudara, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pada waktu tidur. Diberikannya kepada siapa? Yang dicintainya. Jadilah anak kesayangan Tuhan. Bagaimana caranya? Hiduplah dekat dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Nah mari kita akan lihat beberapa jalan berkat. Salah satu berkat diberikan waktu kita tidur. Susah payah tidak menambahinya. Amin. Makanya sebelum tidur berdoa kepada Tuhan. Siapa tahu waktu tidur Tuhan melakukan apa yang Anda doakan. Amin. Saudara waktu mau tidur berdoa atau tidak? Ada kemungkinan berdoa, menggerutu, menyesal, mengeluh waktu mau tidur. Saya sarankan karena berkat Tuhan datang pada waktu kita tidur. Maka waktu tidur, tidurlah dengan doa dan dengan ucapan syukur. Siapa tahu ucapan syukur saudara langsung sampai ke surga dan Tuhan langsung mengirimkan apa yang belum pernah Anda minta, apa yang belum pernah Anda dengar, apa yang belum pernah Anda lihat. Ternyata yang sudah disediakan dikirimkan. Amin. Haleluya. Luar biasa kan? Ada teman lama yang biasanya kalau kami ke Australia, teman ini datang ajak kami makan. Nah, satu kali usahanya bangkrut dan dia stres. Sampai akhirnya dia seperti menutup diri, tidak mau berhubungan siapapun juga. Tiba-tiba di SMS saya, Pak Paulus, nomor rekeningnya Mercy masih sama kan? Maksudnya apa? Kami ingin memberkati. Saudara-saudara, cara Tuhan memberkati kadang-kadang di luar pemahaman kita. Tuhan punya cara sendiri untuk memberkati kita. Amin. Ada berkat yang datang di ujung kematian. Nih, saudara-saudara yang sedang di ujung kematian, sekarat, besok mau makan apa, jangan takut. Karena ada peristiwa di Alkitab
yang tertulis di 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Ya kan? Ada perempuan dengan 1 anak yang sedang mengalami kelaparan. Roti dan minyak yang sedikit sama air itu cukup hanya untuk membuat makan, hari itu makan terakhir. Dan dia mengatakan kalau kami setelah makan ini, kami sedang menanti kematian. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Kita coba mengucapkan kalimat ini. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. 1, 2, 3. Saya membayangkan wanita waktu mengucapkan kepada Nabi Elia yang mengatakan, bikinkan aku roti. Pertama minta air. Pada waktu dia mau pulang ngambil air, dia bilang, bikinkan aku roti. Bikinkan aku roti. Kemudian dia bilang seperti ini. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi ternyata ucapan itu salah. Karena waktu dia berani melangkah memberikan rotinya kepada Nabi dan airnya kepada Nabi, Tuhan memelihara dia. Tepung yang sedikit itu dicukupkan untuk melalui masa musim kemarau. Jadi kadang-kadang ada berkat Tuhan yang datang di ujung kehidupan saudara-saudara. Sudah putus asa, sudah tidak tahu mau bikin apa, mati aku. Waktu sudah bilang mati aku, ternyata Tuhan sudah menyediakan berkat yang bisa menjaga kehidupan saudara. Amin. Pernah saudara mengatakan mati aku. Ya, ini sudah terakhir, ini beras terakhir. Ya kan? Kalau besok tidak ada beras, maka anak saya tidak tahu mau makan apa. Ini beras terakhir, ini makanan terakhir, ini uang SPP terakhir. Saudara tidak tahu bahwa di balik kata terakhir, Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang di luar pemahaman saudara, dan cara Tuhan juga luar biasa. Saya merenung, apa yang ada di benak Nabi Elia waktu itu? Tega-teganya dia meminta roti kepada seorang janda yang itu roti terakhir. Saya mau tanya Pak Roni sebagai gembala sidang nih, kalau Bapak mengunjungi jemaat, Bapak dalam keadaan lapar karena jalan berkilo-kilo dari Sungai Kerit, di musim kemarau tidak ada air, kemudian kepada jemaat yang sedang sekarat karena hanya roti tinggal itu dan 1 botol aqua, dan saudara mengatakan tolong kasih itu kepada saya mau minum nih, saya sudah lama berjalan dan saya kelaparan sekarang. Kemudian jemaatmu mengatakan, Pak Roni mohon maaf, ini roti terakhir buat saya dengan anak saya, dan ini aqua terakhir. Kali ini kami makan dan besok kami akan mati. Masih tega makan? Masih tega memakannya? Tidak tega. Elia tega karena dia tahu bahwa itu pesan dari Tuhan. Dan dengan dia melakukan itu, dia sedang memberkati orang ini. Dan ketaatan ibu ini luar biasa. Ketaatan janda itulah yang membuat dia dipelihara oleh Tuhan. Jadi kadang-kadang berkat Tuhan itu melibatkan ketaatan yang tidak bisa dipahami. Itulah iman. Iman artinya melakukan ketaatan tanpa banyak pertanyaan. Amin. Makanya kalau melakukan sesuatu yang jelas-jelas itu perintah Tuhan, enggak usah tanya-tanya lagi. Nanti bagaimana kalau saya ambil 10% Tuhan? Saya ini yang 10% ini saya lagi perlu. Bukankah Tuhan paham kalau saya ngutang dulu 2 bulan, kan Tuhan tahu saya sedang dalam keadaan kesulitan. Saudara-saudara dengar baik-baik, enggak usah protes. Enggak usah banyak tanda tanya. Tuhan punya cara untuk memberkati Anda. Di balik ketaatan Anda ada berkat-berkat yang susah dipahami dalam hidup Anda. Taat
taat saja. Katakan kepada teman saudara, taat saja. Belajar jadi janda ini. Tidak usah diucapkan belajar jadi janda ini. Di sini tidak ada janda. Taat saja. Kemarin Ibu Yeye bilang apa taat itu? Tidak ada alasan titik. Tidak ada alasan titik. Pokoknya taat saja. Lakukan apa yang menjadi bagian saudara. Nanti sisanya yang Anda tidak paham, Tuhan akan melakukannya meskipun Anda tidak paham caranya. Amin. Jalan berkat yang berikutnya lewat musuh. 2 Raja-Raja 7 ayat 8. Ini 4 orang sakit kusta yang sedang kelaparan, yang baru saja berdiskusi, dan kesimpulan diskusinya mati, 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 mati. Ngapain kita duduk-duduk saja sampai kita mati? 900 tahun sebelum Kristus. Ketika Samaria dikepung oleh tentara Syria, dan 4 orang ini duduk dalam penantian kematian karena kelaparan, jalur sembako sudah tidak ada, kota sudah diduduki atau dikepung oleh tentara. Mereka berakhirnya membuat keputusan, ada beberapa alternatif, duduk-duduk sampai mati, pergi ke dalam kota ada kelaparan, atau pergi ke perkemahan musuh. Kalau mereka memberikan kita makan, puji Tuhan. Kalau mereka mematikan kita, alhamdulillah. Tetapi mari kita lihat 2 Raja-Raja pasal 7 sampai 8. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan musuh itu, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah. Lalu makan, minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Mereka datang di situ, makan, minum, dan dapat barang jaran. Itu milik siapa? Rangsum makanan itu milik siapa? Tentara musuh. Kemana musuhnya? Lari tunggang langgang ketakutan karena dipikir langkah kaki 4 orang itu seperti pasukan yang ribuan. Mereka ketakutan. Nah persoalannya saudara, dalam diskusi mereka tidak ada kata Tuhan yang disebut. Artinya 4 orang kusta ini pada waktu mereka berdiskusi dan berniat untuk cari makan, mereka tidak melibatkan Tuhan. Saya kurang tahu karena alasan fisik, namanya orang sakit kusta itu dianggap najis, haram, tidak layak untuk menghadap kepada Tuhan barangkali. Mereka tidak melibatkan Tuhan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa jalan berkat itu macam-macam. Dan mereka membuat keputusan yang berani melangkah ke kemah musuh. Dan ternyata di sana Tuhan menyediakan makan, minum, emas, perak, dan kain yang mahal harganya. Yang mereka tidak pernah punya. Jalan berkat itu macam-macam. Kadang-kadang Tuhan memberkati saudara lewat musuh saudara. Pernah diberkati oleh musuh saudara? Ada yang pernah diberkati oleh musuh saudara? Belum pernah? Saudara dilempar tiap hari, dilempari batu rumahnya. Setelah 1 tahun ternyata cukup untuk bangun rumah. Atau rumahmu dilempari kotoran sapi, ya kan? Setelah 1 tahun saudara menjadi petani yang luar biasa karena jadi pupuk. Saudara diomongin, digosipin, ternyata justru dari situ Anda mulai terkenal. Promosi terselubung, sehingga saudara dikenal banyak orang, luar biasa, haleluya. Nah saudara mungkin takut, oh nanti bagaimana kalau saya diomongin? Tuhan bisa membalikkan segalanya. Tanyalah kepada Abang Yusuf. Dia dizolimin oleh saudaranya, dizolimin oleh majikannya, diperlakukan tidak adil, masuk dalam penjara, dan dia menyadari ternyata
di balik semua permusuhan itu ada jalan berkat. Dia menjadi orang penting nomor 2 di Mesir. Jadi saudara-saudara, jangan pernah membenci musuh Anda. Karena kadang-kadang musuh Anda itu dipakai Tuhan untuk mempromosikan Anda. Katakan amin. Amin Bu Devi. Jadi walaupun tidak disenyumi, senyum saja. Iya kan? Walaupun kadang-kadang ada kata-kata yang menyakitkan waktu disalami atau selamat pagi. Nggak usah selamat pagi sama saya. Tetap ucapkan selamat pagi. Ya kan? Amin. Amin Bu Yeye, walaupun tidak disenyumin oleh suami misalkan aja. Ya. Masih mau senyum sama suami? Masih mau peluk suaminya? Ya, luar biasa. Saudara-saudara, ada banyak cara yang tidak bisa kita pahami di mana Allah bisa memakai orang-orang yang membenci kita atau musuh kita sebagai sarana untuk membentuk iman kita. Allah mendatangkan tentara Babilonia dan raja-raja untuk menjara Israel, membawa kemah, dan disitulah Tuhan mengajar mereka. Amin. Kalau tidak percaya, tanyalah kepada wanita yang namanya Esther. Ya kan? Sama pamannya yang bernama Mordekai, yang justru dengan permusuhan itu yang akan menghabisi Mordekai, maka musuh-musuhnya itu justru dihabisi dan dia dipromosikan menjadi orang penting. Jadi saudara-saudara, benarlah kata Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu manusia dan kasihilah musuhmu. Amin. Karena dengar baik-baik, dua-duanya harus Anda kasihi. Kasihilah orang yang mengasihi kamu dan kasihilah orang yang memusuhi kamu. Kenapa? Manusia bisa berubah. Hari ini bisa menyayangi kamu, besok bisa memusuhi kamu. Maka kasihilah dua-duanya. Amin. Haleluya. Jalan berkat yang berikutnya. Saudara enggak habis pikir nih. Cara Tuhan memberkati kita, yaitu dengan cara yang sebetulnya tidak masuk hitungan. Kalau boleh saya katakan berkat haram. Berkat yang sebetulnya, kalau saudara, masa ada berkat yang dibawa oleh burung gagak yang jelas-jelas dinyatakan burung haram, dimakan juga sama Elia. Karena ternyata yang memerintahkan adalah Tuhan sendiri. Mari kita akan lihat. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 3-6. Pergilah dari sini, yang memerintahkan itu Tuhan. Elia, pergi dari sini. Berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak itu membawa roti, steak, ayam panggang, dan ia minum dari sungai itu. Saudara-saudara, apa yang ada di benaknya Elia pada waktu melihat ada burung gagak? Selama ini mereka telah terkonsep yang namanya burung gagak itu jelas burung haram, burung yang najis. Anda tidak boleh menyentuh atau makan burung itu. Nah, ini yang membawa makanan adalah burung gagak. Pak Roni, mau makan enggak ini? Ya. Ada preman datang ke Bapak, taruh sembako di depan untuk Bapak. Yang bawa preman. Terima tidak? Hai? Sikat. Nah, kalau enggak ada pandemi, ini seandainya ada orang yang menurut saudara tidak layak, tetapi orang itu dipakai oleh Tuhan untuk memberkati saudara. Bisa enggak Tuhan mau pakai burung gagak?
Bisa enggak Tuhan pakai preman? Bisa enggak Tuhan pakai orang jahat untuk memberkati saudara? Tuhan punya cara. Robin Hood suka nyuri untuk orang-orang susah. Perbuatan mencurinya salah. Tapi di balik sejahat-jahatnya orang itu masih ada kebaikannya. Dan di balik sebaik-baiknya orang ada kejahatannya. Nah, persoalannya begini. Allah punya sejuta cara untuk mencukupkan umatnya. Lewat musuh, lewat Firaun, lewat orang Mesir yang jelas-jelas menyembah berhala. Waktu orang Israel mau keluar, ada yang lepas cincin, lepas kalungnya, lepas gelangnya untuk memberkati orang Israel. Tuhan punya cara, saudara-saudara. Amin. Haleluya. Jadi kalau ada orang datang, kemudian memberkati saudara, enggak usah tanya, ini berkat haram atau halal. Kalau ada orang mau memberkati enggak tahu dari mana, terimalah. Kecuali kalau itu sesuatu yang saudara sudah tahu persis bahwa itu barang curian dari tetangga saudara. Ya, kalau ada tetangga kecurian motor kemudian dibawa ke saudara, saya mau kasih ini, jangan terima, saudara akan ditangkap. Karena saudara jadi penadah. Amin. Sekarang ada berkat padang gurun. Wah, luar biasa ini, saudara. Ada berkat padang gurun. Nah, bertahun-tahun umat Israel ini dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian harus muter-muter karena Tuhan membentuk mereka. Dan berkali-kali mereka bersungut-sungut, berkali-kali mereka mempermasalahkan kepemimpinannya Musa, berkali-kali mereka menggugat dan mengingat, oh dulu kami di Mesir hidup lebih enak, ada daging, madu, susu, kami tidak kekurangan. Kami katanya mau diajak ke tanah perjanjian, mana buktinya? Kami tinggal di padang gurun, tidak ada daging, tidak ada makanan. Tuhan mencukupkan mereka. Keluaran pasal 16 ayat 11 sampai 15. Keluaran pasal 16 ayat 11 sampai 15. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik. Halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Wow. Tiap pagi saudara makan roti. Sore burung puyuh bakar. Ya kan? Tiap saudara-saudara enggak perlu susah payah. Pagi keluar sudah ada roti mana? Sore burung puyuh. Saudara sudah bisa bumbu rica, saudara bisa colo-colo, ya kan? Pokoknya tiap sore saudara akan makan burung puyuh. Ini cara Tuhan memelihara umat Israel di padang gurun. Tanpa susah payah sudah tersedia. Ada cara Tuhan menyediakan berkat buat saudara dan saudara diberkati sesuai dengan kebutuhan Anda. Amin. Oleh karena itu yang perlu Anda lakukan ialah tidak usah bersungut-sungut. Syukuri apa yang ada. Belajarlah mengucap syukur. Amin. Haleluya. Tadi pagi sudah dapat roti mana? Tidak perlu harus nengok di luar rumah embunnya sudah mengering atau tidak. Saudara cukup buka kulkas.
Ada sesuatu yang bisa saudara makan, ada cara Tuhan memberkati saudara, amin. Ada cara Tuhan memberkati saudara dan kadang-kadang sekali lagi itu di luar pikiran saudara. Berkat padang gurun. Tapi lain kali saudara-saudara, saudara harus belajar bahwa setiap berkat itu membutuhkan sebuah tindakan untuk mendapatkannya. Ya, ada cara-cara Tuhan memberkati. Kalau padang gurun cukup mengambil, bagaimana dengan berkat tanah perjanjian? Yang terakhir nih, berkat tanah perjanjian. Keluaran 33 ayat 2-3. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Di tanah perjanjian tersedia air, susu dan madu dan anggur. Tapi untuk bisa mendapatkan susu dan madu Anda harus pelihara sesuatu. Pelihara lebah, pelihara binatang. Untuk mendapatkan anggur Anda harus menanam anggur. Artinya ada usaha yang harus Anda lakukan di bagian Anda. Bagian Tuhan adalah menumbuhkan dan memberikan hasil yang melimpah. Apa bedanya dengan berkat padang gurun? Berkat padang gurun karena mereka sedang dalam perjalanan, mereka tidak bisa menanam. Maka mereka hanya bisa berharap kepada Tuhan setiap hari. Setelah masuk tanah perjanjian, mereka tidak bisa berharap ada anggur tumbuh sendiri, ada sapi mengeluarkan susu ke mulutnya sendiri. Tidak bisa. Mereka harus berusaha. Apa artinya? Ada berkat yang untuk mendapatkannya you have to do your best. Lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Sisanya yang tidak bisa Anda lakukan, serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Kalau jujur ya, saudara mau pilih dari semua berkat ini, pilih yang mana? Berkat padang gurun, berkat lewat binatang haram, berkat lewat musuh, berkat di ujung kematian. Kalau bisa jangan yang satu ini. Berkat di tanah perjanjian. Kalau saudara mau pilih jujur, mau pilih yang mana? Ya? Waktu tidur. Bangun tidur, tengok kanan, udah ada roti, tengok kiri, sudah ada daging, ya kan? Luar biasa kalau ada itu. Ya. Saudara-saudara, kalau bisa juga ada berkat yang setiap kali pagi kita hanya datang ke ATM. Ya kan? Dan waktu sampai di ATM enggak usah ngecek, enggak usah keluarkan kartu, berdiri aja di situ. Kita hanya angkat tangan dalam nama Yesus, uang keluar, kemudian uang loncat sendiri dari lubang ATM itu. Itu khayalan. Kita semua harus melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya. Dan salah satu bagian yang harus dilakukan oleh setiap orang adalah ketaatan. Hampir semua berkat melibatkan ketaatan. Lakukan bagian saudara, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Bahkan ketika Elia dikirimi oleh makanan, Elia harus melakukan sesuatu. Ya kan? Dia harus pergi ke Sungai Kerit jalan kaki. Waktu itu belum ada Honda atau NMAX atau mobil, dia harus jalan kaki berkilo-kilometer di musim kemarau, saudara bisa bayangkan. Dia harus buat kemah di pinggir sungai. Nah saya kurang tahu sampai hari ini, nanti saya akan tanya kepada Nabi Elia, kalau ketemu beliau di surga nanti, itu daging yang dibawa masih mentah atau sudah matang? Ibu bisa perkirakan, Ibu ya, udah dipotong-potong dengan bumbu, dengan saus dan sebagainya. Atau daging mentah kira-kira? Daging mentah.
Nah itu waktu burung gagak datang langsung suruh Nabi Elia buka mulut, kemudian dijatuhkan di mulutnya, atau dia harus bekerja untuk kira-kira, ya kan? Nah ada dugaan, ini spekulasi. Ada spekulasi begini, itu musim kemarau. Rakyat sudah pada kelaparan, tidak ada makanan. Jangankan makan daging, makan roti dengan air saja sulitnya bukan main. Satu-satunya orang yang masih punya daging itu adalah Raja Ahab dengan Isabel. Ya kan? Yang sedang memusuhi dia nih. Lalu datangnya dari mana itu daging? Dari istana. Ya kan? Jadi kemungkinan itu sudah matang. Ya jadi tukang masak, juru masaknya sudah disiapin di meja makanan, ya kan? Mungkin Isabel masih berias di kamar, sementara dia sedang merias, tiba-tiba burung gagak datang, ambil makanan, dikirimkan ke Elia. Apa artinya? Harta orang fasik dikirimkan untuk orang benar, itu benar. Tuhan punya cara untuk memberkati kita semua. Bahkan ayat yang mengatakan harta orang fasik akan dikirimkan kepada orang benar oleh Tuhan. Amin. Jadi sekarang kita berdoanya, Tuhan kirimkan harta orang fasik dari utara, timur, selatan untuk Mercy Indonesia supaya bisa memberkati hamba-hamba Tuhan. Dan ada satu lagi yang akan kita lakukan, menggali dana untuk kasih beasiswa anak-anak hamba Tuhan. Amin. Dan kami dipertemukan dengan mereka, makanya kami pengen untuk menjadi saluran berkat buat anak-anak hamba Tuhan. Kemarin kami rapat dengan tim GPCC, kami tukar pandangan, tukar pelayanan, tukar visi misi, dan banyak yang sama dengan kita. Salah satunya nanti akan ada leadership training, relevant leadership training dari GPCC untuk jaringan hamba Tuhan yang kita tolong. Dan juga akan membentuk pilot project, kita melakukan sesuatu yang namanya community center. Dan salah satunya yang kami wacanakan adalah bagaimana satu gereja kota mensponsori satu anak hamba Tuhan kuliah sampai selesai. Untuk memutuskan rantai kemiskinan. Supaya anak hamba Tuhan yang bisa kuliah kerja dengan baik bisa membiayai adik-adiknya. Amin, saudara. Apakah itu mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bagian kita adalah do your best. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sisanya yang tidak bisa kita lakukan, serahkan kepada Tuhan. Jadi kita berdoa Ibu Devi, supaya itu tempat dipenuhi oleh 50 anak hamba Tuhan yang mau kuliah. Ini mimpi. Pak Paulus kadang-kadang ngomongnya besar-besar. Tidak ada duit masih berani ngomong. Tapi mimpi. Tidak sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Semua dimulai dari keberanian untuk mengucapkan. Saya lupa memberikan seri mengenai iman. Iman adalah dare to announce, berani mengumumkan apa yang akan menjadi kenyataan. Belum jadi kenyataan, berani mengumumkan. Asal ku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Belum sembuh, merangkak aja belum bisa. Itu iman. Amin. Asal aku bisa menyentuh ujung tanahnya, aku akan punya rumah di situ. Ambil tanahnya 1 gelas dulu. Bu Lydia ambil 1 gelas, bawa pulang, taruh di meja makan. Setiap kali makan pagi, makan siang, makan malam, tumpang tangan itu tanah. Walaupun 1 gelas, siapa tahu itu akan menjadi tanah saudara. Saya diajari itu oleh Pastor Mari Newman. Sebelum kami beli itu di Tibung Sari dulu, kami tidak punya dana, tidak punya uang untuk membeli itu. Waktu itu 1 are 50 juta. Beli dari Bapak Awiki. Saya disuruh ambil tanah, saya ambil tanah 1 gelas. Saya bawa ke kantor, saya berdoa tiap hari. Ternyata bisa membeli itu saudara. Jadi ambil dulu 1 gelas. Amin. Haleluya. Ada cewek yang sudah 29 tahun tidak laku kawin.
dia beriman membeli celana panjang, celana dalam pria. Masih ingat cerita itu? Oh, celana panjang. Ini dari Chicken Soup, ini cerita beneran loh. Dan dia gantung ini celana panjang di kamarnya dia. Celana panjang laki-laki. Tiap kali dia mau tidur dia berdoa, Tuhan, aku berdoa suatu hari ada laki-laki yang gemar menggantung celana panjangnya di kamar ini. Waktu pagi dia bangun, Tuhan aku berdoa suatu saat ada laki-laki yang suka menggantung celana panjangnya di pagi hari. 3 tahun kemudian dia dapat suami dan kegemarannya menggantung celana panjang di situ. Jadi Susi tolong beli celana panjang. Susi, Deli, ya kan, Clara, kau beli celana panjang. Nanti akan ada cara. Ya. Kalau yang laki-laki yang jomblo, ya kan, beli apa Pak kira-kira? Beli baju tidur wanita, ya kan, digantung di kamar saudara. Apa beli celana bolong-bolong? Oh, baju tipis yang bolong-bolong, 1 pasang ya? Iya. Ya. Berani mengumumkan dengan iman apa yang belum kelihatan, apa yang belum jadi kenyataan, saudara sudah berani mengumumkan, berani mengucapkan. Dan maka Tuhan akan melakukan sesuatu. Amin.